Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi mencoba bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kompetensi sosiokultural. Soal nomor 1 ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun misalnya menunya butuh seru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman sebaik peace solution. Berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Andi adalah seorang yang tidak menyukai interaksi dengan orang baru, sehingga temannya hanya orang tertentu saja. Ini nggak baik berarti ya kawan-kawan. Namun sejak menjadi seorang ASN, Andi merasa bahwa pertemanan itu penting dalam segala hal. Sikap ini Andi adalah bla bla bla. Betul. Karena kita sebagai ASN itu adalah fungsinya sebagai perekat dan bersatu gitu kan kawan. Kalau sikapnya seperti ini, berarti sikap Andi adalah A. Mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang disukai, B. Mencoba mengenal orang-orang dalam organisasinya terlebih dahulu, C. Menunggu ada teman yang mengajaknya berkenalan terlebih dahulu, D. Mengikuti rekan yang populer untuk mudahkannya mempelajari cara berkenalan dengan orang baru, E. Hanya berkenalan dengan yang populer, dengan begitu ia bisa langsung mendapatkan teman yang banyak gitu. Mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang baru disukai, ya ini bisa jadi. Mencoba mengenal orang-orang dalam organisasi terlebih dahulu, ini enggak ya, karena ini tidak mengenal dia. Menunggu ada teman yang mengajaknya berkenalan, ini tidak ada teman yang mengajaknya. Mengikuti rekan yang populer, tidak ada yang diikuti, ini sama Andi. Hanya berkenalan dengan orang yang populer, tidak ada yang orang yang populer. Jadi yang memungkinkan adalah bahwa sikap Andi ini adalah hanya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang disukai gitu. Kebetulan dia seorang ASN, maka kewajibannya adalah menyukai orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang A gitu kan. Understand? Hidup isi mantap. Kalau mantap, next number 2. Anda adalah seorang wali murid. Anda mendapati laporan bahwa salah seorang guru bersikap sangat tegas terhadap para peserta didik yang salah satunya adalah putra Anda. Ketegasan itu antara lain diekspresikan dalam bentuk ancaman terhadap murid yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah A. Sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik, B. Tidak setuju meskipun tujuannya baik, C. Cukup setuju karena tujuannya baik, D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut, E. Biasa saja karena setiap guru punya caranya sendiri. Jadi kalau kita mendapati seorang guru, kemudian guru itu dia tegas ya, dan ketegasannya diekspresikan dengan memberikan ancaman, nah bentuk ancaman nih terhadap murid, apalagi murid ini murid kita, maka sikap kita adalah kawan-kawan sangat tidak setuju walaupun tujuannya baik ya. Jadi karena ada bentuk ancaman ya, kalau tidak ada ancaman boleh, tapi kalau sudah bentuknya ancaman berarti ini sangat suatu hal yang negatif. Kalau suatu hal yang sangat negatif berarti ini kalimat negatif nih, ancaman itu kan negatif. Maka tugas kita memilih sangat kita setuju. Ini wrong ya, cukup setuju karena tujuan baik, ini tidak ada tujuannya baik juga. Ini benar ada tujuannya baik ya, memiliki motivasi rendah. Apa tujuannya ya? Tujuannya mungkin meningkatkan motivasi yang berprestasi rendah gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin gitu ya. Setuju dengan kegiatan belajar tersebut. Ini tidak ada kegiatan pembelajaran ini. Jika semua makan sukro ya, gak jamu bro gitu ya. Biasa aja karena setiap guru punya cara sendiri, ini wrong. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A kawan-kawan. Jadi ketika ada kalimat negatif, ancaman, maka sikap kita adalah sangat tidak setuju, harusnya begitu kawan-kawan. Understand? Hidup. Izin mantap. Kalau mantap, next number 3. Dalam lingkungan pedesaan yang masih bersifat paternalistik, sosok ASN biasanya ditokohkan, benar. Kayak Mang Akil ya, tokoh apa ya, bukan tokoh ya, tokoh pemuda, tokoh apa ini? Just kidding, sorry. Anda adalah seorang ASN yang juga ditokohkan dalam lingkungan tempat tinggal. Hari ini Anda diundang kepala desa untuk melakukan identifikasi terhadap program desa yang akan didanai melalui alokasi dana desa ADD. Anda bukan seorang ASN guru, namun Anda diharuskan memberikan usulan bidang pendidikan. Maka yang akan Anda lakukan adalah bla 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 A, yang ada usulkan maksudnya ya. Usulan pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini, B. Usulan perbaikan jalan menuju sekolah-sekolah terdekat, C. Usulan pemberian beasiswa baik anak orang mampu bagi anak kurang mampu, bukan baik ya. Usulan pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah, E. Usulan pengadaan teman baca masyarakat. Nah, jadi kalau di usulan bidang pendidikan, kemudian kita bukan seorang guru, namun Anda adalah pun kita adalah seorang ASN dan kita diinstruksikan, diharuskan memberikan usulan bidang pendidikan, maka yang diutamakan adalah pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Ini aja dulu kawan-kawan ya.
Kalau ini usulan pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini, ini pembangunan ya, ini selalu berat ini ya biayanya. Perbaikan jalan apalagi ini berat. Pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah bukan ya, karena bukan pendidik kurang-kurang lah gitu ya. Usulan pengadaan taman baca masyarakat ini juga enggak ini. Yang lebih penting itu adalah pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Kita utamakan ini dulu kawan-kawan. Kita menjaring agar bibit-bibit yang ada di setiap daerah kita terfasilitasi ya, terbantu. Itu jadi jawaban yang paling tepat, itu yang C. Begitu kawan-kawan. Arzen, hidup jangan tahu kalau mantap. Next soal berikutnya. Suatu hari setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan, Anda mendapati salah seorang rekan satu divisi membutuhkan bantuan. Sikap yang akan Anda lakukan adalah, yang tepat adalah A. Akan membantu jika diminta olehnya, B. Menggantikannya menyelesaikan pekerjaan, C. Siap membantu diminta atau tidak diminta, D. Segera menawarkan bantuan kepadanya, E. Menggunakan waktu senggang untuk tetap santai. Akan membantu jika diminta olehnya ini bagus, tapi ini lebih kurang lah. Menggantikannya macam ini apalagi jangan sampai kita menggantikan posisi orang lain. Biarkan itu kan kewajiban rekan kita ya. Tapi dia membutuhkan bantuan. Kalau membutuhkan bantuan berarti siap membantu diminta ataupun tidak diminta. Nah, yang paling bagus itu adalah segera menawarkan bantuan kepadanya kawan-kawan ya. Ini kalau untuk santai dia ini tidak baik, berarti jawaban yang D. Begitu kan? Arsen, hidup mantap. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa salahnya bijak tibu tu susru gitu ya. Selalu happy besar itu cuma disebaik peace solution. Biar apa? Iya betul. Biasa sih gitu kan. Biasanya kayak gini ya, kita bicara ya. Anda adalah seorang ASN yang sudah lama bekerja di suatu instansi. Suatu hari atasan menegur Anda dengan membentak di depan rekan kantor. Anda merasa terhinakan dan sakit hati. Sakit ya, sorry. Harusnya T ini bukan R ya. Salah yang tik. Siapa yang tik? Bang Ki. Salah bagi ya. Anda merasa terhinakan dan sakit hati dengan peristiwa tersebut hingga Anda memutuskan akan segera mengundurkan diri. A. Sangat sesuai. B. Sesuai. C. Ragu-ragu. D. Tidak sesuai. E. Sangat tidak sesuai. Oke kawan-kawan, meskipun kita sudah lama bekerja di suatu instansi dan bisa dikatakan Anda berarti ini termasuk pegawai yang senior, lalu di suatu hari Anda dibentak di depan kantor yang lain, di depan pegawai yang lain atau rekan kerja yang lain, maka kita jangan merasa terhinakan dan sakit hati dengan peristiwa tersebut ya. Hingga apalagi memutuskan untuk mengundurkan diri, berarti ini jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Kita harus sabar kawan-kawan ya. Innallaha ma'as-sabirin, pokoknya insyaallah Allah bersama orang sabar. Berarti di wrong ini ya, jadi jawabannya berarti ya begitu kan. Azin hidup isi mantap. Kalau mantap next soal number 2. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa perlu saja bijak tibu tu susru gitu ya. Selalu habis dengan cuma sebaik peace solution. Berapa? Iya betul. Sudah sih gitu kerjanya. Saya kayak gini ya. Anda adalah seorang ASN yang baru saja ditempatkan di suatu instansi yang bisa dikatakan berada di pelosok. Setelah Anda bekerja beberapa bulan, Anda menemukan seorang gadis yang rumahnya tidak jauh dari tempat di mana Anda bertugas. Anda memutuskan untuk menikahinya sesegera mungkin. Setelah beberapa hari menikah, ternyata istri yang baru Anda nikahi memiliki latar belakang budaya yang berbeda sehingga Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk adaptasi ini. Oke kawan-kawan ya. Ini soalnya karena hot gitu ya kalau ini sebetulnya hanya pemanis saja. Intinya sih bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang juga budaya gitu sebetulnya ini nih. Jadi tidak harus suami istri. Pokoknya dengan sesama rekan sejawat di kantor, atasan, bawahan gitu ya, ataupun rekan kerja tadi ya. Meski dia memiliki latar belakang yang berbeda, maka kita tidak harus membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi ya. Kita cukup harus menilai saja gitu kan ya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Anda butuhkan waktu cukup lama. Berarti ini sangat tidak setuju kawan ya. Jadi yang E jawabannya. Jadi berarti ya wrong. Nah, untuk soal nomor 2 ini, indikator nanti yang muncul di sesuai keturunan itu berkenaan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi kita harus peka terhadap perbedaan budaya. Berarti kita kalau peka, maka nanti tidak harus membutuhkan waktu yang lama untuk kita beradaptasi gitu. Apalagi dengan istri kita gitu ya. Istri kita itu jangan lama-lama gitu kan ya untuk adaptasinya. Langsung saja berkenalan maksudnya gitu. Oke, next number 3. Di sini sudah segini semua salah, namun apapun saja bijak tibu tu susru gitu ya. Selalu HP bersama cuma sebaik peace solution. Berapa?
Iya betul, biasanya sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita bareng ya. Pada masa pemilu, Anda dan rekan kerja di kantor memiliki pasangan calon yang berbeda. Jagoannya berbeda berarti gitu kan maksudnya ya. Hal ini menjadikan adanya perdebatan sengit sesama rekan kerja Anda. Anda tetap berkepala dingin saat rekan Anda bersitegang masalah politik di ruang kantor ya. Kadang kita kawan-kawan menjagokan si A ya, ada rekan kita menjagokan si B. Pada pasangan calonnya tidak menjagokan kita gitu. Kita sampai bertegang ya menjagokan si A. Wah kata kita si A bagus, si B kurang bagus. Begitu juga si B. Si B bilang bahwa si A kurang bagus, yang B yang bagus. Bla 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 bla. Terus begitu ya. Maka menghadapi seperti ini, kita harus tetap berkepala dingin. Berarti ini sikap positif nih. Kalau positif jawabannya berarti setuju kawan, berarti ini wrong. Jadi jawabannya berarti yang A. Begitu kan kawan? Ada hidup mantap.